Halo semua, kembali bertemu dengan saya di materi berikutnya, yaitu materi matematika, topik data dan tabel frekuensi. Nah, apa itu data? Nah, jadi kita akan membahas tentang data dan bagaimana mengumpulkan data serta membuat data dengan menggunakan tabel frekuensi. Berikut contoh data. Nah, di sini kita lihat bahwa ada data dari Anggi, di mana ilustrasinya adalah Anggi bercita-cita menjadi pengusaha makanan. Sebagai bentuk latihan, Anggi berjualan kue donat di sekolah. Anggi dibantu ibunya dalam menyiapkan kue dagangannya. Setiap hari, Anggi menjual 4 macam rasa donat, yaitu coklat, keju, stroberi, dan kacang. Sebagai calon pengusaha, Anggi ingin mengetahui donat yang paling disukai pembeli. Setiap hari ia mencatat hasil penjualannya. Nah, berikut tabel yang menunjukkan hasil penjualan donat Anggi selama 1 minggu. Apabila diperhatikan, dari tabel, Anggi dapat mengetahui rasa kacang adalah yang paling sedikit terjual setiap harinya. Banyaknya donat rasa kacang yang terjual mengalami penurunan setiap harinya. Bahkan, ada hari ketika donat rasa kacang tidak terjual setiap hari. Lalu, dari tabel juga diketahui bahwa banyak donat rasa coklat yang terjual mengalami kenaikan setiap hari. Berdasarkan data tersebut, Anggi menyampaikan kepada ibunya bahwa ia tidak akan menjual donat rasa kacang lagi. Sebaliknya, ia akan menambah banyak donat rasa coklat. Mengapa Anggi mengambil keputusan tersebut? Bagi yang bisa menjawab, silakan mengetik di kolom komentar. Kita dapat mengetahui bahwa data membantu Anggi untuk memutuskan rasa donat yang akan dijual. Ternyata, data sangat membantu dalam mengambil keputusan. Data juga dapat membantu kita menemukan sebuah informasi dengan mudah. Nah, apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Jadi, ada berbagai jenis data yang dapat kita temukan di sekitar kita. Contohnya, data tentang tinggi badan, data jarak rumah ke sekolah, data makanan favorit, data cara berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana lebih lanjut mengetahui tentang cara pengumpulan data? Nah, mari kita lanjutkan. Berikut catatan tentang sayuran favorit siswa kelas 5 SD Gandara. Dari data di atas, dapatkah kalian mengetahui jenis sayuran apa yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 5 SD Gandara? Nah, apabila kita lihat dari data-data tersebut, kita akan mengumpulkan data tersebut menggunakan sebuah tabel frekuensi sederhana. Nah, bagaimana caranya? Mari kita cari tahu. Nah, apabila kita lihat data tersebut, karena datanya adalah data jenis sayuran favorit, berarti kita buat nama sayurannya. Lalu ada turus dan frekuensi. Apa itu turus dan frekuensi? Mari kita coba lihat dulu. Turus adalah salah satu cara mencatat hasil pengamatan dengan simbol. Setiap hasil pengamatan diwakili oleh satu simbol, baik garis tegak miring kanan ataupun kiri. Agar lebih mudah dibaca, turus dibuat dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok berisi 5 garis. Ada 4 garis tegak dan 1 garis miring. Nah, itu yang dimaksud dengan turus. Lalu apa itu frekuensi? Frekuensi adalah bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu peristiwa atau bilangan tertentu.
Nah, jadi frekuensi ini menyatakan berapa jumlah dari dosis tersebut di masing-masing jenis sayuran. Nah, kembali lagi kita ke data. Apabila kita lihat, misalnya sayuran kangkung. Sayuran kangkung disukai oleh Ade, disukai oleh Tommy, dan disukai oleh Lina. Jadi kita buat lurus dengan 3 garis tegak dan frekuensinya adalah 3. Lalu sayur wortel disukai oleh Ade, Dion, Sinta, Tommy, dan Lina. Jadi karena ada 5, jadi kita buat garis tegak sebanyak 4 garis tegak dan 1 garis miring. Frekuensinya tentu adalah 5. Untuk sayuran bayam disukai oleh Ade, Dion, Tommy. Jadi kita buat garis tegak berjumlah 3 dan frekuensinya adalah 3. Jadi seperti itu dan dilanjutkan di tabel berikutnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa dicoba di rumah dengan mengerjakan data-data yang lain. Terima kasih.